Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, saya Nani Sulistiani dari MTSN 4 Blitar. Mohon izin untuk menyajikan video berjudul Sekilas Adiwiyata Mandiri di MTSN 4 Blitar, Jawa Timur. Baiklah rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada jejak rekam Adiwiyata di MTSN 4 Blitar di mana kita mulai 2013 bisa memperoleh gelar Adiwiyata Kabupaten pada 13 Maret 2013, Adiwiyata Provinsi pada tahun yang sama, dan Adiwiyata Nasional pada Desember 2013. Dan syukur alhamdulillah sekian lama perjalanan menuju Adiwiyata Mandiri dengan beberapa kali cerita kurang berhasil, maka pada Juli 2022 MTSN 4 Blitar memperoleh tropi Adiwiyata Mandiri yang diterimakan oleh Bupati Blitar. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mengetahui keberhasilan MTSN 4 Blitar dalam memperoleh gelar Adiwiyata Mandiri, tentunya kita belajar tentang dokumen yang kita kumpulkan secara online terlebih dahulu. Teman-teman, ada 2 peraturan baru yang dikeluarkan oleh Permen LHK nomor 52 terkait GPBLHS atau Gerakan Perilaku Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, dan Permen LHK nomor 53 terkait dengan penghargaan Adiwiyata, di mana dalam Permen 53 ini ditata ada 3 komponen, 11 standar, dan 29 indikator yang harus kita penuhi sebagai persyaratan. Tiga komponen yang dimaksud adalah komponen perencanaan, komponen pelaksanaan, dan komponen evaluasi. Untuk komponen perencanaan itu ada 3 standar, yaitu berdasarkan laporan EDS, evaluasi diri sekolah tahun sebelumnya, dan hasil identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup di madrasah. Standar kedua melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik, komite sekolah, peserta didik, dan masyarakat. Standar yang ketiga terintegrasi dalam dokumen 1 KTSP, dan berikutnya adalah terintegrasi dalam RPP. Setidaknya ada 20 poin yang harus kita raih untuk komponen perencanaan agar nilai 95 sebagai syarat untuk bisa memperoleh gelar Adiwiyata terpenuhi. Setidaknya semua indikator yang ada pada standar dokumen harus kita penuhi. Begitu juga dengan komponen pelaksanaan, ada 60 poin yang harus kita dapatkan untuk mendapatkan jumlah total 3 komponen tadi 95. Yang pertama, pembelajaran pada mata pelajaran ekstrakurikuler dan pembiasaan diri. Di sini ada poin-poin yang sudah ada di kuesioner yang bisa kita jadikan pedoman angka-angka yang kita inginkan, seperti jumlah unsur warga sekolah yang berpartisipasi. Ini poin maksimalnya adalah 5. Semakin banyak kita melibatkan unsur warga, maka poinnya akan semakin besar. Berikutnya adalah jumlah upaya pemeliharaan kebersihan, fungsi, dan sanitasi drainase sekolah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, slide yang ada pada video saya ini tertera pada
kuesioner yang dibagikan dari Dinas Lingkungan Hidup. Berikutnya adalah pengelolaan sampah. Rekan-rekan bisa perhatikan ada 3 indikator yang harus kita penuhi dan masing-masing indikator ada poin-poin yang sudah saya sebutkan sesuai dengan di kuesioner. Ada poin 5 pada jumlah upaya pengurangan timbulan sampah dan ada poin maksimal 3 pada jumlah upaya daur ulang dan poin 3 pengelolaan sampah dilakukan sekitar sekolah. Berikutnya adalah membentuk jejaring. Semakin banyak jejaring yang kita libatkan dalam program PBLHS di madrasah kita akan semakin besar nilainya. Teman-teman, saya tidak berpanjang kalam tentang apa yang harus teman-teman penuhi dari dokumen karena semuanya ada di kuesioner atau ada di Juknis, petunjuk teknis. Kami juga mengadakan kampanye dan publikasi gerakan PBLHS. Di sini ada saya tuliskan beberapa poin yang bisa kita penuhi agar dokumen kita maksimal. Untuk komponen ketiga, pemantauan dan evaluasi gerakan PBLHS, ini ada beberapa catatan yang kami lakukan dari perencanaan yang sudah kami lakukan sebelumnya dan pelaksanaan yang kami lakukan. Ada evaluasi yang harus kita penuhi untuk perencanaan tahun berikutnya. Setidaknya karena nilai maksimal yang harus kita penuhi adalah 95, pelaksanaan itu harus sesuai dengan perencanaan. Untuk pemantauan dan evaluasi melibatkan kepala sekolah, dewan pendidikan, komite sekolah, peserta didik, dan masyarakat. Semakin banyak kita melibatkan stakeholder, maka menunjukkan program ini tidak berdiri sendiri, melibatkan semua pihak, yang menunjukkan kepedulian semua pihak terhadap program PBLHS di madrasah kita. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya kirimkan link Google Drive kami yang berisi juknis pembinaan GPBLHS. Jadi semua langkah yang kita lakukan itu ada di petunjuk teknis. Saya juga sertakan Permen LHK nomor 52 dan 53 biar madrasah yang akan mengikuti Madrasah Adiwiyata Mandiri ada pedoman yang bisa kita lakukan. Saya juga sertakan kuesioner calon sekolah Adiwiyata Mandiri MTSN 4 Blitar, di mana kita harus mencentang kuesioner yang ada. Setidaknya kita mendapatkan nilai 95 ke atas. Karena ingat, kuesioner ini akan dinilai di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Kalau kita menilai diri kita sendiri maksimal, maka kita cari angka yang maksimal. Kami mencantumkan nilai 98 untuk dokumen kami. Berikutnya saya juga sertakan SK kepanitiaan dan SK kader yang MTSN 4 Blitar buat. Juga SK pengelolaan lingkungan. Ingat teman-teman, ketika kita mengumpulkan dokumen, ada beberapa dokumen yang kita merger PDF, diantaranya kita menyertakan SK pengelolaan lingkungan terkait sampah, konservasi air, konservasi energi, penanaman pohon, dan lain sebagainya. Saya juga sertakan link Google Drive yang berisi dokumen Adiwiyata Mandiri MTSN 4 Blitar kemarin yang terdiri dari 3 komponen, 11 standar, dan 29 indikator. Nanti teman-teman yang madrasahnya ingin memperoleh gelar Adiwiyata Mandiri bisa mengcopy link dari Google Drive yang saya share.
Baiklah teman-teman, tidak ada keberhasilan yang berdiri sendiri, semuanya membutuhkan uluran pihak lain. Eh, Ingat Adiwiyata itu berbasis partisipatif dan berkelanjutan. Jadi kita harus banyak melibatkan orang agar program kita berhasil. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Krishna sebagai Kepala DLH Kabupaten Blitar yang senantiasa memberikan bimbingan kepada kami di lapangan secara kontinu sehingga kami memahami apa isi juknis karena ini ada aturan baru terkait Permen LHK 5253 sehingga kami bisa betul-betul paham. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Hirmawan, Bapak Edi, Ibu Sri Gunarti, Mbak Irma utamanya yang begitu telaten membimbing kami untuk mewujudkan dokumen yang layak untuk Adiwiyata Mandiri. Terima kasih kami berikutnya kami sampaikan kepada Ibu Suswati yang merupakan Kepala Sekolah UPT SD Negeri Sidodadi Tiganggarum dan Bapak Awalin selaku Kepala Madrasah MI Al-Azhar Bening Wlingi, di mana dua sekolah ini merupakan sekolah binaan kami. Juga tidak ketinggalan ucapan terima kasih kami kepada tim GP BLHS MTSN 4 Blitar. Baiklah, demikian teman-teman video yang bisa saya buat. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menyusun dokumen, juga membantu verifikasi lapangan jika diperlukan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.